Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau belajar bareng lagi. Gua bacain, kalian dengar, gua belajar, kalian belajar, kita semua belajar. Nah, seperti biasa gue carinya di ChatGPT. Hari ini kita mau belajar soal CHEX, Centralized Exchange, dan DEX, Decentralized Exchange. Apa itu? Yuk kita belajar bareng-bareng, langsung aja. CHEX atau Centralized Exchange dan DEX, Decentralized Exchange, adalah dua jenis platform perdagangan aset kripto yang memiliki perbedaan utama dalam cara beroperasi dan mengelola transaksi. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari satu, CHEX, Centralized Exchange. CHEX adalah platform pertukaran kripto yang dikelola oleh perusahaan atau entitas pusat yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi perdagangan aset digital. Ibaratnya ini platformnya ya, platform transaksi gitu ya. Ciri-ciri CHEX: dikelola oleh entitas pusat, ada perusahaan yang mengawasi menjalankan platform, ada perusahaannya gitu ya. Likuiditas tinggi. Nah, biasanya memiliki volume perdagangan yang besar karena banyak pengguna. Jadi CHEX itu ibaratnya liquid, aman gitu ya. Jangan takut kita misalnya mau jual terus nggak ada, pasti selalu ada karena dia perdagangannya besar. Kemudahan penggunaan, antarmuka yang ramah pengguna dan fitur tambahan seperti staking, futures, margin trading, dan lain-lainnya. Nah, penggunaannya itu mudah ya, tergantung platformnya. Ada yang tampilannya buat pemula, ada yang profesional. Keamanan terpusat, dana pengguna disimpan dalam wallet yang dikendalikan oleh exchange yang bisa rentan terhadap peretasan. Keamanannya terpusat ya, ada pusatnya gitu. Dana pengguna disimpan di pusat itu, di wallet itu. KYC, Know Your Customer. Pengguna biasanya harus melakukan verifikasi identitas untuk bisa berdagang. Jadi kita kalau mau daftar di CHEX itu kita harus KYC dulu, daftar sama isi data-data kita, masukin data-data kita seperti KTP, foto gitu-gitu. Oke, jadi CHEX ini ya itu ibaratnya di dunia nyatanya gitu ya. Ada orang pusatnya yang ngendaliin, ada perusahaannya. Contoh CHEX yang populer, Binance, salah satu CHEX terbesar di dunia dengan berbagai fitur seperti futures, spot trading, staking, dan margin trading. Nah, yang paling populer tuh Binance ya. Lalu ada lagi Coinbase, berbasis di Amerika Serikat dan lebih fokus pada pengguna pemula. Nah, Coinbase berarti di bawahnya Binance, dia lebih aman buat pemula gitu ya. Dan ada lagi Kraken. Nah, ini menyediakan trading aset digital dan dikenal dengan sistem keamanan yang ketat. Nah, ini kan luarnya ya. Akhirnya gue tanyain lagi versi Indonesianya untuk CHEX. Itu ada Indodax. Didirikan pada tahun 2014, Indodax adalah salah satu bursa kripto terbesar dan tertua di Indonesia. Platform ini menawarkan berbagai pasangan perdagangan kripto dengan rupiah dan memiliki basis pengguna yang luas. Nah, itu ada Indodax. Lalu ada lagi Toko Kripto. Toko Kripto adalah bursa kripto yang beroperasi di Indonesia dan telah mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Pada tahun 2022, Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, mengakuisisi saham pengendali di Toko Kripto, menandakan kehadiran Binance di pasar Indonesia. Nah, tadi Binance itu kan yang paling gede ya di dunia. Nah, itu udah akuisisi Toko Kripto. Jadi Toko Kripto itu punya Binance. Ada lagi Pintu. Pintu adalah platform CHEX di Indonesia yang beroperasi dengan model terpusat. Pengguna diharuskan melakukan verifikasi identitas atau KYC dan mengikuti peraturan pemerintah Indonesia saat menggunakan platform ini. Ya, hampir semua sih ya KYC pakai ya. Terus ada lagi Luno Indonesia. Luno adalah platform pertukaran kripto yang beroperasi di beberapa negara termasuk Indonesia.
Platform ini menawarkan layanan jual beli aset kripto dan telah terdaftar serta teregulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lanjut ada lagi Reku. Reku adalah salah satu platform pertukaran kripto yang populer di Indonesia. Menawarkan berbagai layanan perdagangan aset digital kepada penggunanya. Nah, itu beberapa checks di Indonesia ya. Penting untuk memastikan bahwa platform yang Anda pilih telah terdaftar dan teregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Sekarang udah diatur oleh OJK ya. Untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Oke, itulah checks di Indonesia. Sekarang kita coba cara kerja checks. 1. Pengguna membuat akun dan melakukan verifikasi identitas. Nah, pertama kita bikin sign up dulu ya, daftar dulu. Verifikasi daftar. 2. Deposit dalam dana dalam bentuk fiat atau kripto ke dalam akun exchange. Nah, setelah kita udah daftar, kita masukin dananya. Biasanya bisa lewat bank, transfer, gitu-gitu. 3. Memilih pasangan trading dan melakukan jual beli melalui order book yang dikelola oleh platform. Gampang kok kalau kalian mau coba jual beli, itu bisa kalian cari aja link di YouTube caranya, itu gampang kok. Nah, kalau di checks Indonesia itu kita bisa langsung beli pakai rupiah atau kita pindahin dulu rupiah kita ke stablecoin ya, ingat ya pelajaran kita stablecoin. Jadi ada beberapa koin yang nggak bisa langsung dibeli pakai rupiah. Nah, kita harus pindahin dulu itu ke stablecoin, misalnya USDT, USDC gitu-gitu. 4. Checks mencocokkan order pengguna dengan trader lain. Dan 5. Setelah transaksi selesai, saldo akan diperbarui di akun pengguna. Jadi kalau udah kita beli, nanti saldo kita langsung ada ininya ya, tampilannya gitu. Misalnya kita beli Bitcoin, jadi kita punya Bitcoin 0,01 gitu. Kelebihan checks: mudah digunakan, cocok untuk pemula. Oke. Volume trading tinggi sehingga transaksi lebih cepat dieksekusi. Oke juga. Fitur keamanan tambahan seperti asuransi dan proteksi diri dari kehilangan dana. Benar. Misalnya kita hilang dana, ya kita bisa tahu ya telepon kemana. Misalnya telepon ke CS-nya toko kripto gitu, bisa langsung. Kekurangan checks: dana disimpan di wallet exchange sehingga ada resiko peretasan. Seperti kita lihat kemarin tuh beberapa kali Binance diretas ya, hilang beberapa, cuma uangnya diganti. Harus mengikuti aturan dan regulasi pemerintah termasuk KYC. Ya udah, kita kasih data diri kita. Mau nggak mau kita harus kasih data diri kita, jadi pemerintah tahu. Pengguna tidak memiliki kendali penuh atas asetnya karena dipegang oleh exchange. Oke, dana kita dipegang oleh exchange-nya, bukan kita yang pegang sendiri, walaupun walletnya ada di handphone kita. Oke, kita lanjut. Yang kedua, DEX, Decentralized Exchange. DEX adalah platform pertukaran aset kripto yang beroperasi tanpa otoritas pusat dan menggunakan smart contract di blockchain untuk mengeksekusi perdagangan. Jadi DEX itu decentralized ya, jadi nggak ada yang ngatur, nggak ada yang di pusatnya. Misalnya kayak toko kriptonya itu nggak ada. Ciri-ciri DEX: tidak ada perantara, transaksi terjadi langsung antara pengguna melalui smart contract, jadi nggak ada banknya gitu ya, nggak ada perantaranya. Kita mau beli Bitcoin langsung kita pakai uang USDT langsung beli Bitcoin. Kita mau beli memcoin misalnya pakai Solana, beli memcoin langsung. Anonimitas lebih tinggi, tidak memerlukan KYC karena tidak ada entitas yang mengelola secara langsung. Nah, kita kalau mau daftar DEX, wallet DEX itu nggak usah pakai KYC, langsung gampang. Cuma ya itu lebih risky, kalau orang-orang baru pasti agak bingung deh. Dana tetap di wallet pengguna, tidak perlu menyimpan aset di exchange sehingga lebih aman dari peretasan exchange. Nah, dananya kita, uang kita itu ada di wallet kita, di handphone kita, di laptop kita. Jadi nggak dipegang sama exchange-nya gitu.
terbalik gitu ya, kita yang megang jagain uang kita. Jadi kalau kita punya kena hack, kita sendiri yang salah. Kalau misalnya di CEX dia kena hack, kita bisa minta ganti rugi sama CEX gitu. Beroperasi di atas blockchain, biasanya menggunakan blockchain seperti Ethereum, Binance Smart Chain, atau Solana. Oke. Contoh DEX populer, Uniswap, berbasis di Ethereum dan menggunakan model Automated Market Maker atau AMM. Oke, Uniswap. Terus ada lagi PancakeSwap, DEX yang berjalan di Binance Smart Chain dengan biaya transaksi lebih murah dibanding Ethereum. Oke. Terus ada lagi Curve Finance, DEX yang fokus pada stablecoin trading dengan slippage rendah. Oke. Cara kerja DEX. Pengguna menghubungkan dompet kripto mereka, contohnya MetaMask atau Trust Wallet. 2. Memilih token yang ingin ditukar. 3. Smart contract mengeksekusi transaksi secara otomatis menggunakan model AMM, Automated Market Maker. 4. Dana langsung masuk ke dompet pengguna setelah transaksi selesai, jadi langsung ya, beli langsung masuk. Kelebihan DEX, pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka ya, jadi kita punya kendali, kita bisa ngendaliin sendiri dana kita, koin kita dan sebagainya. Tidak ada persyaratan KYC sehingga lebih anonim, jadi kita kalau yang nggak mau ketahuan kita tuh siapa, lebih aman. Kita nggak perlu share data kita, KTP kita langsung. Tidak ada resiko exchange hack karena tidak ada kustodian yang menyimpan data. Nah, nggak bakalan ada hack karena palingan dompet kita yang bisa kena hack, tapi exchange-nya, DEX-nya nggak bakalan bisa kena hack karena uangnya kita bawa pulang lagi gitu. Kekurangan DEX, bisa lebih sulit digunakan bagi pemula dibanding CEX. Ya, lebih agak sulit ya. Likuiditas lebih rendah dibanding CEX sehingga harga bisa lebih fluktuatif. Bener. Jadi kita misalnya beli koin yang aneh-aneh terus nggak bisa jual, bisa juga kayak gitu, atau bisa kita mau jual bisa dijualnya cuma setengah karena nggak liquid banget beberapa koin ya. Cuma kalau koin gede-gede kayak Bitcoin mah masih aman. Biaya transaksi bisa lebih tinggi tergantung pada jaringan blockchain yang digunakan. Misalnya kita pakai Ethereum, gas fee-nya tuh gede gitu. Makanya orang-orang pada pakai Solana. Kesimpulan, CEX vs DEX. Nanti gue buat kotaknya di sini. Ada fitur CEX dan DEX ya. Pengelolaan, CEX dikelola oleh perusahaan. DEX berjalan otomatis dengan smart contract. Keamanan, CEX rentan terhadap peretasan exchange. DEX lebih aman karena dana tetap di wallet pengguna. Likuiditas, CEX lebih tinggi. DEX tergantung pada jumlah pengguna. KYC, CEX wajib untuk sebagian besar platform. DEX tidak ada KYC, lebih anonim. Kemudahan penggunaan, CEX ramah pengguna, cocok untuk pemula. DEX bisa lebih sulit untuk pemula. Biaya, CEX biasanya lebih rendah pada transaksi kecil. DEX bisa lebih mahal tergantung blockchain yang digunakan. Contoh, CEX Binance, Coinbase, Kraken, DEX Uniswap, Pancake, Curve. Jika ingin kenyamanan dan fitur lebih lengkap, CEX lebih cocok. Namun jika ingin kendali penuh atas aset tanpa KYC, DEX lebih ideal. Nah, jadi gitu ya perbedaan CEX sama DEX. Cuma kalau misalnya mau lebih, misalnya masih ngejelimet nih di otaknya, jadi ibaratnya gini, gue denger ini dari Cryptostock ya. Jadi sistemnya gini, perbedaan CEX dan DEX. Jadi misalnya kita jualan kaos kaki ya, kita jualan kaos kaki, yang satu kita jualan di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan ya kita jualan, ini tuh DEX. Kalau kita jualan di mall ya, di mall ini tuh CEX. Nah, bedanya gimana? Misalnya kita jualan di mall ya, di jalan ya, kita jualan di jalan raya, di pinggir jalan gitu, kita bawa kaos kakinya, kita jualan kan. Nah,
kita jualan di pinggir jalan gitu, kita pakai apa kayak gitu, kita pakai meja, kita jualan kaos kaki. Nah setelah kita jualan kaos kakinya kita bawa pulang lagi kalau udah tutup. Nah itu DEX, uangnya kita pegang sendiri. Kalau CEX, kita jualan kaos kakinya di mall. Jadi kita punya toko di mall, kita jualan kaos kaki, kalau udah tutup tinggal kunci gembok doang, kita pulang, kaos kakinya tetap di mall gitu. Itu CEX, uang kita ada di perusahaan CEX-nya gitu. Kalau DEX, uang kita bawa pulang sendiri tiap selesai dagang. Kalau CEX, uangnya tetap di tokonya gitu ya. Semoga ngerti deh. Kalau nggak ngerti komen aja. Terus komen juga kalau ada yang mau kita bahas lagi selanjutnya. Oke, thank you untuk pelajaran hari ini. Ntar kita belajar bareng lagi. Dadah.